ketika handle dari kaca sudah lodok teman-teman. Nah ini kan regulator, ini seharusnya dapat pengungkit ya, berupa dari kayak atom, kemudian dicepluk lock pakai pin untuk naikkan nurunin kaca. Nah karena ini rumah atau giginya ini sudah dol ya, akhirnya yang penting bisa turun kayak gini ya, kacanya naik, kacanya bisa turun. Yang penting fungsinya, ameh jelek ameh apa, yang penting fungsinya teman-teman. Fungsi naikkan turun, daripada nanti nggak bisa naik waktu hujan malah air masuk ke dalam kabin. Penyebab engine getar bolo, jadi waktu angkatan pertama ditarikkan mesinnya getar, bodinya getar, bisa jadi salah satunya penyebabnya adalah ini, engine mounting ya, entah itu di mobil apa. Kalau ini mobilnya L300 pakai merek IBK. Nah ini engine mountingnya yang sudah rusak loh, terlihat ya. Jadi bodinya terlihat karetnya pecah tapi belum cepling, udah retak gini bolo. Dan ini, nah waktunya ganti ya kalau sudah kayak gini, diganti biar baru, biar tidak ada kendala engine getar saat angkatan awal kopling. Key baterai low. Nah kalau seperti ini ya teman-teman ya, biasanya kalau key baterai low dan nanti kunci kontaknya ini itu susah starter, mungkin nggak nyantol sama sekali ketika tombol OSS nya ini ditekan. Nah ini salah satunya, itu harus taruh sini teman-teman. Naruhnya ini nanti kunci di sini, ini handle transmisi ya, kemudian di sebelah kanannya ini ada kotakan ini. Nah taruh aja di sini, ini ada pas lubang kotak ini teman-teman. Nah sini, ini agar sensornya atau radioaktifnya itu tetap bisa terhubung, sehingga nanti kunci kontaknya waktu on ini dan starter masih bisa menyala dengan normal ya. Caranya seperti itu ya, ditaruh di sini. Nah seperti ini. Oke, jadi motor ini atau mobil ini istilahnya itu mengeluhkan air radiatornya selalu ngejok sedikit demi sedikit, lama-lama habis dan overheat. Tapi tidak sampai overheat teman-teman, mobil ini airnya berkurang, kita jok terus sampai akhirnya dibawa ke bengkel kita. Dan ternyata ini air radiatornya terlihat bahwa ini pakai ya, hijau ya warnanya ya, bukan hitam. Nah ini ternyata selang yang kecil sobek, kita lihat ya, sobek seperti ini. Entah sobeknya itu karena memang usia atau tekanan dari air radiator sehingga menyebabkan air radiator menjadi bocor. Yuk cek mobil Anda segera biar tidak terjadi overheat, karena air itu sangat penting di sistem mobil Anda teman-teman ya. Kalau overheat biaya perbaikannya sangat mahal sekali, gara-gara barang nggak ada 50.000 teman-teman kayak gini ya. Parfum mobil bolo, jadi di sini kayak mode di Holland atau di Belanda ya, dia ada kincir anginnya seperti ini. Kincir anginnya nanti kita masukkan ke dalam kisi-kisi AC, kincir anginnya berputar kena hembusan kipas dari AC dan sambil membawa udara sejuk dari parfum ini. Mantap nih, tapi hati-hati jangan sampai terbalik, karena ujungnya ini yang dalam ini teman-teman, itu nanti ada kayak gabus, bisa tumpah, bisa membuat malah apa nih, cairannya cepat habis ya. Jangan sampai terbalik dan tumpah. Mantap. Kopling berat pada terganter bisa terjadi karena ini teman-teman. Salah satunya adalah diafragma dari flandes, orang bilang, atau matahari, atau bisa disebut juga cloud cover. Nah kalau aus seperti ini memang umumnya aus ya, tapi kadang kalau sudah lama ini akan mengeras diafragmanya, yang menyebabkan saat kaki injak pedal kopling ini tertekan sama rilis bearing, kemudian dia bergerak turun, akhirnya ketika ininya sudah kaku membuat
kopling menjadi berat. Terlihat di sini ya, sela-selanya banyak hitam-hitam. Ini menandakan bahwa koplingnya selip atau pernah aus, dan terlihat di sini. Nah, ini bekas koplingnya selip. Ini akan diganti satu set bersama plendes juga kampas koplingnya. Pelumasan laker bolo. Jadi mobil yang sudah lama tidak dilakukan pemeriksaan laker roda, daripada ambrol di jalan ya kita cek bongkar lakernya. Kalau lakernya masih bagus, kita lumasi saja dengan grease yang baru seperti ini ya. Nah, ini rumahnya laker juga dicek harus, jika kondisinya masih bagus juga, jadi kom dan lakernya nggak usah diganti, cukup dilumasi dengan paslin yang baru. Jadi perawatan lakernya cukup sederhana di truk ya, terutama truk ini teman-teman ya. Jadi kalau sudah lama nggak dibongkar, daripada ambrol di jalan, segera periksakan agar tidak ambrol di jalan. Nah, ini biasanya kalau kampas rem itu yang model-model dulu, terutama yang mobil kecil atau mobil engkel truk ya, itu ganti kampas rem bersama sepatunya atau besinya. Tapi untuk truk-truk yang besar nih, besinya ini masih bisa dipakai lagi, yang diganti itu hanya bagian liningnya saja. Jadi dia pakai paku keling seperti ini teman-teman, kemudian dipakai paku rivet. Tapi kalau rumahnya sudah keropos, sudah aus, sudah rusak, ya sebaiknya ya diganti dengan rumahnya juga. Nah, kayak gini nih ya, sudah keropos, sudah tipis. Ini seharusnya tebelnya kayak gini teman-teman. Nah, ini juga sudah tipis karena kemakan usia. Nah, ini juga sama, seharusnya tebelnya seperti ini. Nah, tapi ini ternyata sudah tipis. Ini lur, penyebab korosi sering terjadi pada sayapan atau bodi mobil dari air AC ini ya. Nah, ini airnya netes. Nah, ini air tiba AC, dan nah ini buat korosi lur, bahaya ya. Makanya nanti selangnya kalau bisa itu dibuang langsung ke bawah tanpa mengenai bodi dari sayapannya, seperti itu ya, bahaya. Tahu nggak lur, kalau begini artinya apa? Nah ya, krokoti tikus seperti ini itu sangat berbahaya ya, apalagi parkir mobil Anda di tempat-tempat yang sangat tidak bersih alias kotor, kemudian yang sampah-sampah ya seperti ini. Nah, ini apalagi mobil Anda di dalamnya banyak makanan. Nah ini apa guys, teleknya ini atau kotorannya atau telek tikusnya. Akhirnya selain menggigit hal-hal yang seperti ini tuh, ini kabelnya rantas semua ya, putus semua. Akhirnya kalau putus semua seperti ini, kita nyari itu agak repot, agak susah ya. Jadi kalau memang diketahui ada yang abnormal di sistem kelistrikan, harus dilihat ini. Nah, kabel-kabelnya semua apakah ada yang putus atau tidak bolong. Nah, tuh pusing ini. Proses pembersihan filter Matic CVT. Nah, ini Matic CVT yang sudah kita bongkar, kita bersihkan filternya. Nah, ini magnetnya lur, jadi ini cutter-nya, ini magnetnya bisa dilepas. Ini berfungsi untuk mengikat dari bram atau sisa kampas yang sudah aus ya, biar nggak merusak maticnya. Jadi nempel di sini semua. Nah, ini filternya yang sudah dibersihkan pakai bensin. Mobil Anda terakhir kapan dibersihkan filter oli maticnya? Yuk, biar tarikannya lebih responsif, matic juga terjaga. Nah, ini menggunakan cairan bensin dari warna kehijau-hijauan pertama berubah jadi warna hitam ya. Ngeri. Yuk, bersihkan filter matic mobil Anda segera.
Nah ini teman-teman kondisi kampas rem model cakram rem belakang. Kalau ini namanya kampas handrem ya. Kampas handrem itu seharusnya nggak akan pernah tipis karena berfungsi hanya untuk posisi mobil diam. Jika nanti kampas handremnya itu tipis, berarti menandakan bahwa mobil Anda itu pernah lupa lepas handrem, akhirnya kampas handremnya ini Anda tergerus. Kalau yang satunya ini adalah kampas rem belakang, lumayan masih tebal, jadi perlu pembersihan dan pastinya akan dipasang ulang. Yang perlu diperhatikan nih teman-teman, dari sininya ya, ini kondisi pistonnya. Kalau pistonnya ini kondisinya berkarat, nah seperti ini kondisinya masih bagus, nggak berkarat, jadi tetap dipasang lagi. Yang paling bahaya itu pistonnya berkarat, membuat kampas rem cepat habis karena pistonnya macet. Resiko radiator kalau sudah umur ya bolo ya teman-teman semuanya, kalau radiator Anda sudah melebihi hampir 10 tahun itu rawan yang namanya bocor. Salah satunya bocor itu dari sini, apalagi radiator yang model plastik seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau model plastik seperti ini dia hanya model cengkraman dari baru ya, aluminium ini. Nah ini modelnya sudah dilem kemudian ditempel tapi masih nggak kuat juga, masih bisa bertahan hanya sekitar 1-2 minggu kemudian jebol lagi. Kalau sudah seperti ini sebaiknya ganti radiatornya atau ganti tutup yang plastik ini menggunakan yang model tembaga. Jadi kalau model tembaga nanti bisa dilas dengan ini, akhirnya lebih kuat dan rawan bocornya mungkin lebih sedikit. Terima kasih. Masalah injektor teman-teman, L300 Euro 4 injektor itu rawan sekali dengan adanya buntu ya, karena kurangnya perawatan filter solar. Kalau sudah buntu biasanya bisa di repair, ganti ujungnya saja. Kalau sudah buntunya parah harus ganti injektor segelondong atau esi teman-teman. Nah caranya agar Anda tidak merusak injektor meskipun Anda minum biosolar, yang terpenting adalah selalu ganti atau bersihkan filter solarnya. Setiap berapa? 5.000 km dibersihkan, 10.000 km wajib diganti. Bersama saya Mas Edi, dunia otomotif injektor diesel common rail. Masalah common rail teman-teman, yang paling utama itu adalah dari pompanya atau biasa disebut ini adalah supply pump. Ini adalah barang vital, spare part vital, komponen vital untuk di sistem common rail selain injektor dan rail. Jadi kalau nggak ini berfungsi, dia akan nggak bisa mompa dengan tekanan tinggi. Makanya caranya merawat supply pump ini agar awet tentunya adalah solar yang masuk ke supply pump itu harus benar-benar bersih, jangan sampai kotor. Karena pelunyer yang ada di dalam sini itu benar-benar presisi teman-teman. Jadi kalau pelunyernya sudah berkurang beberapa milimikron saja itu sudah tidak bisa memompa dengan tekanan tinggi, akhirnya apa? Ya pompanya bermasalah, harus repair kit ganti atau harus ganti segelondong. Jadi biar supply pump awet, salah satunya adalah filter solarnya rutin ganti secara berkala meski minum biosolar. Bersama saya Mas Edi tentang supply pump diesel common rail. Banyak yang tidak tahu ya teman-teman ya, kopling, fluida atau fan clad. Jadi ini adalah fan clad ya. Jadi kipas-kipas model sekarang ini tuh menggunakan sebuah silikon yang ada di dalamnya. Jadi kalau mobilnya masih dingin, kita pegang kipasnya seperti ini itu dia akan slip, jadi nggak apa-apa. Di mesinnya tetap muter, tapi kipasnya nggak muter. Tapi kalau sudah mesin panas, ini akan jadi kesatuan dengan ini asnya sini. Jadi ininya muter, ini akan jadi kesatuan ikut muter. Kalau Anda pegang ya tangannya sakit teman-teman. Nah itu di sini ada namanya sebuah sensor. Jadi nggak hanya sebatas plat ya, tapi ini adalah sebuah sensor. Jadi ketika mobil kalau keren itu dilihat dari sepatunya. Nah kayak mobil ini Pajero Sport terlihat ceper keren karena dari modifikasi sepatu pelek ya, keren. Ini
Peleknya masih posisi standarnya ya. Jadi kalau dilihat dari samping ini dia masih lurus dengan bodinya, nggak begitu terlalu terlihat keluar karena nggak ada spesialnya. Masih langsung ke bagian as dari remnya teman-teman ya. Modifikasi pelek kendaraan Pajero Sport, keren. Ini model ring 18 teman-teman, pakai ban 265/60 R18, keren. Nah, biasanya yang menjadi mobil mogok di jalan itu salah satunya adalah laker ambrol ya teman-teman ya. Ini terlihat kondisi laker dari mobil Niaga El Sape. Jadi kalau Anda itu sering lihat El Sape ambrol karena lakernya rusak, itu jangan terjadi di mobil Anda ya teman-teman ya. Jadi kalau mobilnya sudah kelipatan 50.000 km, 100.000 km, segera cek kondisi dari lakernya. Apakah waktunya ganti atau masih bagus dan perlu pelumasan ulang. Nah, ini lakernya. Nah, ini laker rodanya yang bagian dalam. Kemudian ini bagian luar. Jadi roda depan kanan kiri diganti semua lakernya biar aman di jalan. Kondisi hujan bolong. Jadi kalau mogok di jalan, muatan hujan repot ya. Ganti laker roda L300. Nah, siap untuk dipasang di kendaraan. Lokasi rembesan kebocoran air datar bolo ya. Lalu waspada jangan sampai airnya kehabisan. Lalu cek secara berkala. Nah, ini keraknya ya terlihat putih-putih seperti ini. Cara ngeceknya itu salah satunya di reservoir ini, atau bisa juga nanti ada di bagian radiatornya seperti ini. Cek airnya, jangan sampai Anda buka itu kondisi mesin panas ya, bisa muncrat dan bahaya. Selalu waspada, periksa jika kurang tambah. Jika setiap minggu atau setiap hari kok kurang dan kurang, itu tandanya ada yang rembes atau bocor. Segera cek ke bengkel terdekat langganan Anda. Oke teman-teman, kali ini saya mau menginformasikan ya bahwa mobil ini mobil kecil, mobil Mitsubishi Mirage ini terdeteksi ya bahwa rata-rata pemakaian bahan bakar atau bensin ini menggunakan Pertamax ya teman-teman ya, full Pertamax. Ini 7 liter per 100 km. Nah, artinya apa? Artinya ini bahwa dalam 7 liter itu bisa mencapai 100 km. Nah, kalau coba kita hitung seperti ini teman-teman. Jadi seperti 100 ya dibagi 7. Nah, sama dengan, berarti ini rata-rata 14,2 teman-teman. Ya lumayan boros ya mobil kecil ini, 14,2. Seharusnya bisa sampai 17 per liter gitu ya. Oke, itu caranya teman-teman ngitung pemakaian bahan bakar di kendaraan Mitsubishi Mirage.